Balik lagi di Motobras TV bersama gue Gus Ali. Jadi melanjutkan, kita masih di Bogor nih. Kita masih di Bogor, masih sama Om Rick. Jadi kita bakal membahas, boleh nggak nih Om? Kita bahas tentang kejadian yang Ducati waktu itu di stop polisi tiba-tiba karena masalah knalpot. Bahas dong, boleh. Boleh kita bahas. Ada banyak konten edukasinya kok. Mantap. Bukan Oke, menghujat ya. Oh, bukan ngehujat edukasi. tuh. Bukan ngehujat. Jadi langsung aja kita bahas nih. Oke. Let's go. Om Rick nih emang seneng ngoleksi motor juga kan. Kembali lagi dari passion, emang seneng motoran. Abis itu sekarang jadi kolektor juga. Betul. Jadi sebenarnya dimulai dari kebutuhan bermotor, lalu setelah kebutuhan akhirnya jadi passion. Setelah passion ya udah deh, mulai deh merambah mengkoleksi. Kemarin tuh kita juga sempat ngobrol kan, koleksi tapi untuk investasi juga ya. Betul. Nah, investasi kayak gimana ya tuh? Abisnya kan kalau orang udah mikirnya kok beli motor investasi apa, kan kalau motor dipakai pasti harganya turun, orang-orang kan mikirnya gitu. Betul. Nah itu gimana tuh Om? Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah hobi, dari passion ya nih hobi, menurut saya selalu ada instrumen investasi di situ. Kenapa? Karena dari hobi kita bisa dapat cuan, dapat uang juga dari hobi. Ya kadang orang kan memanfaatkan, pedagang aksesoris motor kan memanfaatkan hobi orang lain kan. Pedagang moge juga memanfaatkan hobi orang lain kan. Awalnya mungkin itu hobinya dia sebelum dia jadi pedagang kan. Sama seperti saya nih, misalnya nih saya mengkoleksi ini dua. Tujuannya buat apa? Tujuannya ya saat ada kolektor yang datang, gue juga mau dong mengkoleksi barang lo. Barter lah, nego-nego harga. Nego-nego harga, mau barter pakai uang, mau barter pakai barang, apa segala macam, itu kan antar hobis kan. Jadi kalau sudah masuk ke ranah hobi, instrumen investasi itu harus ada. Makanya kelengkapan surat-surat dan lain-lain itu adalah penunjang yang utama. Iya. Buat apa? Banyak ada sekali unit rare gitu tapi nggak ada betul, suratnya. banyak sekali unit langka yang memang susah masuk ke Indonesia. Sampai akhirnya saking pengennya, ya udahlah tanpa dokumen yang proper lah, nggak apa-apa. Yang penting saya memiliki. Banyak juga kolektor yang seperti itu. Apakah itu disalahkan? Nggak juga. Akan ada pasarnya, ada juga. Ya kan, siapa tahu ada yang punya Ferrari langka gitu kan, dan masuk dari UK karena nggak bisa ikut sistem lelang dan lain-lain, sampai akhirnya dokumennya nggak lengkap. Tapi pasarnya ada, mungkin ada orang yang suka hanya untuk dilihat, dipajang aja, boleh juga kan. Sedangkan kalau saya pengennya dikendarai juga. Jadi saya ngerasa saya harus membeli motor yang tidak pasaran, satu. Tidak ramai yang orang pakai dan tidak ramai ATPM memasukkan. Kebetulan Yamaha ini R1-nya aja jarang, adalah R1M juga jarang, dan ini yang lebih jarang lagi. Yang warna kuning dia cuma memasukkan dua, dan itu kan per cycle 10 tahun. Iya. Ini yang gitu kan. 60th anniversary. Ini 60th anniversary. Jadi ya kuning dia livery-nya kayak Kenny Roberts. Gitu. Nah, kalau yang ini kebetulan sama sahabat saya udah di decal sama dia. Kalau ini memang ganti bodi. Ini bodinya udah full karbon. Jadi bodi aslinya yang kuning itu ada digantung. Ini udah full karbon dan saya kasih cutting sticker. Tapi kalau koleksi gini Om, ini kan jadi pasti bakal banyak yang bertanya juga kan. Om investasi motor, pastinya kan juga ada kerjaan lain dong. Kayak cuma investasi motor gitu kan. Kalau boleh tahu nih Om ini pekerjaannya apa sih sebenarnya? Oke. Dasarnya pekerjaan saya adalah pengajar. Saya adalah tutor bisa dibilang. Dasarnya saya dari dulu memang dunia mengajar. Nah, semenjak era digital, format pengajaran saya berubah menjadi digital karena bisa mencakup jutaan orang dalam waktu yang bersamaan, gitu. Nah, dengan kayak gitu saya bisa mengajarkan ke banyak orang, bisa memberikan materi kepada banyak orang. Nah, karena dasar saya mengajar, akhirnya saya membuka jasa konsultan. Konsultan untuk bisnis dan manajemen bagi perusahaan, bagi perorangan, lalu juga konsultan SDM bagi korporasi. Nah, selama pandemi
itu kita semua hampir sebagian besar unit usaha kita switch ke digital. Karena semua orang melakukan Zoom meeting dan lain-lain. Iya. Nah, orang nggak bisa keluar. betul, karena ya kalau saya bilang pandemi ini blessing in disguise bagi kami pelaku industri yang sedang saya kerjakan. Kenapa bisa dibilang blessing in disguise? Karena bagi sebagian orang ini menyengsarakan karena nggak bisa keluar apa segala macam. Bagi kami yang kreatif, kami mencoba mengakali situasi dengan segera. Oh, kalau orang nggak bisa keluar, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita buatkan digitalisasi pelajaran. Kita kerjasama dengan startup, kita masukkan modul-modul pelajaran, gitu, learning management system, lalu ditawarkan kepada publik. Mantap. Jadi teman-teman juga pada tahu kan, kita udah bahas tentang investasi motor, barang-barang koleksi, dan langsung sama bisnis konsultannya langsung nih. Jadi udah nggak perlu ragu-ragu lagi ini kan. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang Omric lagi nih Om. Tadi kan kita udah belajar juga kan investasi motor. Habis itu kenapa Om koleksi motor, kenapa investasi ke motor, padahal kan bisa ke yang apa, kayak rumah kayak atau apa gitu kan, tapi akhirnya ke motor. Habis itu kita jadi makin kenal Omric, ya kan. Nah, kan waktu itu Om sempat bilang juga, dulu waktu pakai Ducati V4S ini, waktu itu lagi jalan tiba-tiba kena razia ditilang ya. Ditilang. Jadi sebenarnya sih kemarin kita sempat ngobrol juga tentang kasusnya yang Omric itu, lebih ke kalau ada kejadian di jalan itu kan banyak anak-anak muda nih di permotoran sekarang kan, bahkan ada yang di bawah umur belum punya SIM, ya kan. Ini banyak yang kalau ada masalah di jalan takutnya malah rusuh atau gimana gitu. Boleh sharing nggak Om? Om kan udah berpengalaman hampir 20 tahun nih di permotoran kan. Kalau misalnya ada masalah di jalan, habisnya kita pas ngeliat video Om yang Ducati itu, saya ngeliat juga Om, itu ya kecewa waktu itu pas kejadian itu, kecewa, tapi bisa menyikapi dengan santai, nggak perlu sampai di sosmed koar atau apa diperpanjang. Kelar tuh hari, kelar gitu loh. Boleh di-share Om? Oke, jadi pada saat kejadian itu ada beberapa efek saya ngelihatnya ya. Yang pertama adalah kita jadi lebih aware bahwa di lapangan banyak terjadi misconduct akan penindakan. Terkadang hanya berdasarkan suara saja, berdasarkan penglihatan saja. Akhirnya titik kulminasinya terjadi saat ada rekaman, terekam. Kalau udah terjadi seperti ini, yang perlu kita lihat adalah bagaimana apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Jadi pada saat awal itu teman saya ngerekam, gitu, kita juga sempat bahas. Akhirnya, ini gimana nih? Sebenarnya saya dalam hati juga perasaannya nggak terima. Dipersalahkan akan sesuatu yang tidak saya kerjakan. Gitu. Nah, dari situ saya ngelihat, perlukah saya balas dendam, marah-marah, upload di sosmed dengan narasi yang wah ininya kurang pintar apa segala macam, gitu. Ngamuk-ngamuk lah gitu. Ngamuk-ngamuk. Setelah saya bahas, saya bilang sepertinya tidak semua pihak otorita itu mampu menanggapi kritik dengan baik. Pada saat itu terjadi, itu sangat bergantung terhadap kemampuan personil dari pihak otorita tersebut yang menangani. Kalau mereka ditanganinya oleh orang yang menurut saya pas gitu ya sebagai pemimpin gitu, pasti bisa menengahi, pasti bagus. Luckily saat itu saya menemukan seorang officer yang perwira yang memang tahu bagaimana menengahinya, bagaimana menanganinya, karena sudah jadi isu nasional sampai masuk ke Lambe Turah. Oh iya, waktu itu masuk mana-mana sih. Kenapa sampai rame gitu? Karena saya melihat saat kita terbiasa dipersalahkan oleh pihak otorita yang misalnya dianggap sering mencari-cari masalah, kita butuh channel buat membalas dendam. Pada saat kesalahan mereka dipertontonkan,
kolom komen itu menjadi arena untuk membalas dendam, ya kan? Kritik sesungguhnya. Selama ini saya disalahin terus. Syukurin loh, sekarang kamu salah dan kamu dihakimi, ya kan? Jadi ajang balas dendam. Makanya saya merasa bahwa dengan bergulirnya video tersebut itu menjadi bola panas. Sampai akhirnya kami sepakat bahwa ini memang perlu ditengahi bahwa manusia tempatnya salah. Itu langsung hari itu? Langsung hari itu, malam itu. Manusia tempatnya salah. Institusi harus belajar dari ini. Nah, kita memberikan masukan juga kepada institusinya. Bahwa institusi tersebut jangan ragu akan kritik, dan kita pun jangan takut untuk protes secara resmi kalau memang ternyata apa yang dipersalahkan itu tidak benar. So, saya datang ke tempat mereka lalu disambut oleh salah satu komandannya. Kita ngobrol, kalimat pertama yang keluar dari beliau adalah permintaan maaf atas keluputan dari para petugas yang di lapangan. Saya bilang no issue. Isunya sekarang jadi isu nasional, sudah menggulir gitu. Dan saya dengan senang hati membantu untuk meluruskan, untuk memberi edukasi, karena kalau bencana ya sudah tidak, kalau bencana kan kita tidak bisa prediksi. Sebenarnya dengan SOP yang benar kemungkinan besar bisa kita cegah, tapi kalau sudah terjadi mitigasinya seperti apa, memberikan solusi kan. Nah ya akhirnya solusinya seperti itu, kita buatkan video. Tapi ya tetap bergulir lah selama seminggu, 2 minggu. Jadi topik pembicaraan dikarenakan sampai masuk ke akun gosip. Karena sampai masuk ke akun gosip. Jadi nah dari situ jadi konsumsi bahwa wah kurang pintar, nggak tahu motor mahal apa segala macam. Itu kan narasinya kan. Maksudnya tuduhan-tuduhannya. Kalau saya jadi kepala institusi, saya akan menjadikan itu sebagai bahan evaluasi. Bahwa daripada kita melakukan kesalahan yang sama, kenapa nggak kita duduk bareng, kita ngobrol bareng, kita jelaskan implementasi undang-undang mengenai perkenalpotan itu seperti apa, apa yang perlu dirubah. Karena dari situ saya sudah menyarankan, ayo teman-teman kita bergerak. Orang hobi jangan digalakin, tapi dipajakin. Kenapa? Kalau digalakin, terkadang kita merasa bahwa Anda menzolimi, padahal dia sebenarnya cuma menjalankan tugas. Kalau digalakin, kita juga akhirnya nggak ketemu secara persepsi. Anda mempersepsikan undang-undang A, sedangkan saya B, ya kan? Karena tidak tertulis dengan jelas bahwa knalpot itu harus standar sesuai dengan apa yang diuji tipe di pabrik dan segala macam, gitu. Sedangkan yang ada tiap razia ya, yang ada tiap razia selalu friksi jadinya kan. Nah dari situ saya merasa kita perlu bikin kampanye. Anak motor, bukan anak motor sih, anak hobi lah. Anak hobi jangan digalakin tapi dipajakin. Contoh, ini kan motor nggak ada plat nomor depan dan tidak ada dudukan plat nomor depan. Karena standar dunia plat nomor depan itu berbahaya. Sangat berbahaya. Gitu kan? Lalu di Indonesia akan dipermasalahkan. Loh, kan dari pabriknya nggak ada. Tapi ya kan? tetap dipermasalahkan. Ya kan? Nah, itu jadi celah kan? Loh, saya kan beli motor dalam keadaan begini. Ya kamu modifikasi. Modifikasi bukannya nggak boleh. Ya muter terus kayak gitu. Akhirnya kan? Nah dari sini kenapa nggak misalnya, oh karena kita ada ITLE, kamu harus punya plat nomor depan. No issue. Anda bisa nggak mengeluarkan plat nomor depan 10 kali 5, 10 cm kali 5 yang ada barcode-nya. Jadi bisa ke foto dan bisa ke scan. Pakai stiker aja bahannya, ya kan? Wah mahal dong kalau kayak gitu. Per 5 tahun nambah 50.000 mau nggak? Cas ke saya nih yang punya motor. Ya mau. Daripada ribet gitu. Daripada ribet di jalan, ya kan? Saya juga jadinya taat hukum kan.
Jadi mending ayo kerjasama cari solusinya daripada muter di yang situ terus problemnya gitu. Betul. Kan. Indikasi orang sudah bekerja dengan benar adalah mereka menghasilkan ide-ide yang cemerlang dan sistem yang bisa diimplementasikan di tatanan masyarakat yang dinamis. Kalau masih pakai undang-undang dari zaman dulu, sekarang nggak mau berkembang, nggak ada pengembangan, nggak ada amandemen dan lain-lain, ya susah, repot. Tapi emang iya sih Om, setelah ngobrol ini saya pun juga baru nggak di mana emang kita stuck di situ terus. Masalah knalpot ya gitu terus, masalah plat ya gitu terus. Tapi orang-orang jadi bukannya mereka mengikuti peraturan aja, tapi lebih ya udahlah, nanti kalau kena ya udahlah. Jadi orang udah mau apa namanya sharing sama pihak otoritasnya pun juga bingung karena ada kayak barrier juga nggak? Betul. Dilema tinggal di negara yang tingkat literasinya rendah, yang tingkat pendidikannya juga tidak punya standarisasi internasional yang baik, adalah seperti itu. Nerimo saja. Orang Indonesia ramah-ramah, iya digalakin apa segala macam, nerimo. Coba di luar, dipelototin sendiri aja sama petugas, kamu bisa kena sue, and you can actually sue the city gitu loh. Kamu kena lobang, you can actually sue the city. Di sini, ya musibah ya Allah nggak lihat lobang, udah terima aja. Karena kita tingkat pendidikannya itu tidak dicoba dipush terus-terusan. Apakah takut untuk berubah? Sebenarnya nggak takut sih untuk merubah, tapi sudah dalam zona nyaman bagi semua orang. Kalau seandainya saya punya otoritas, saya akan bilang, kalau kamu nggak kuliah, kamu saya penjara 5 tahun. Tapi nggak ada duitnya, kan pemerintah yang mau bayarin sampai kuliah. Kamu harus lulus kuliah, ya kan? Gitu, wajib belajar, gitu. Kamu sampai harus lulus kuliah dan dibayarin oleh pemerintah. Nah, siklusnya, roda setannya adalah kalau saya bayarin dia sampai kuliah, ntar dia pinter. Kalau dia pinter, nggak bisa saya bego-begoin pada saat pemilu. Nah, ya dong, kita nggak boleh pinter-pinter dong. Orang pinter sedikit aja ada orang pinter direpresi, dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi, ya dong. Nah, di Indonesia kita tidak bisa seperti itu. Seandainya di Indonesia tingkat literasi sudah baik, lalu pendidikannya sudah pendidikan wajibnya sudah tinggi gitu ya, akan menyenangkan membawa kendaraannya. Kok bisa ke kendaraan? Nggak ada lagi bocil-bocil emak-emak yang tiba-tiba nyebrang ke kanan. Karena mereka tahu edukasi yang mereka dapatkan tentang berkendara itu mereka dapatkan di sekolah, di keluarga yang sudah pinter-pinter. Mereka pun malu untuk melanggar kan? Malu untuk melanggar gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya siapa yang salah? Yang salah adalah kita yang memberi mandat kepada orang yang memberi mandat, tidak kita cek secara berkala dan tidak kita marahin secara berkala. Bahwa daripada bangun infrastruktur besar-besaran, mendingan wajib sekolah. Pendidikan wajib sekolah. Tapi anak ini di rumah apa segala macam, bangunkan BTS di gunung. Berapa miliar tuh untuk berapa ratus orang yang hanya tinggalnya bisanya di gunung. Kasih mereka fasilitas handphone, wajib mereka belajar. Tapi iya sih Om, kita emang hidup di mana sekarang itu orang takut untuk berubah, sudah di zona nyaman. Dan emang tadi benar kembali lagi ke permotoran ya, di jalan tuh kelihatan banget. Wah, kasar gusruk ini itu. Dan kalau kita bandingin, misalnya saya bandinginnya sama motovlogger ya, misalnya motovlogger luar. Dimana mereka untuk nerobos lampu merah aja, wah nggak ada, nggak mungkin nih, bakal panjang, bakal tilang, ini malu gitu-gitu. Tapi di sini, mumpung nggak ada yang jaga, udahlah terobos. Ketabrak nyalahin yang nabrak. Betul. Social control itu harus dipakein sistem. You cannot control people socially, apalagi banyak, jutaan orang, hanya dengan bercuap-cuap. Jangan ya, nggak boleh ya, nggak bisa. Harus ada enforcement-nya dalam bentuk apa? Kamera. Sekarang kamera
Saya juga nggak denger lagi nih ETLE kayak gimana nih. Nggak ada kabar lagi. Nggak ada kabar lagi. Nggak tahu juga sih apa jangan-jangan kekirim ke rumah saya yang lama, saya pernah ngelanggar, saya nggak tahu. Tapi kok kayak nggak ada gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada impact-nya lagi ETLE nih. Nah, jangan sampai kita kehidupannya cuman modelnya seperti ini. Kita punya project bagus, oh iya bagus. 3 bulan kemudian, ya udah ganti project lagi. Yang ininya kemana gitu kan? Nah, jangan sampai kayak gitu. So, melihat peradaban sudah maju atau belum itu gampang. Lihatlah dari cara mereka berkendara. Simple aja gitu. Very very simple. Melihat peradaban itu dilihat dari cara masyarakat umumnya berkendara. Kalau mereka berkendara serampangan, ya berarti peradabannya ada yang missing link tuh. Iya. Ya. Nih Om, untuk penutupan nih Om. Om ini kan udah berpengalaman banget di permotoran kan. Saya juga banyak belajar nih Om. Boleh minta nggak Om pesan-pesan Om buat permotoran anak-anak motor Indonesia lah yang baru main sampai yang udah lama main, kalau dari Om tuh pesan-pesannya apa? Oke. Buat para teman-teman riding enthusiast, kita boleh riding. Kita seneng sama riding, kita seneng memodifikasi. Tapi jangan lupa, dalam tatanan sosial kita tuh equal. Tidak ada yang lebih spesial karena motor saya modif. Tidak ada lebih spesial karena motor saya ratusan juta, nggak ada. Sama-sama aja. Space yang kita pakai juga sama. Tapi kan gue bayar pajaknya lebih mahal. Anda bayar pajak lebih mahal dikarenakan sistemnya saja, ya kan? Ya, dan Anda menerima itu dari awal. Bahwa ya saya bayar, ya karena saya punya motor yang lebih beda daripada yang lain, saya terima aja bayar pajak lebih mahal. Jangan itu jadikan komplain bahwa pajak kita lebih mahal, kita minta space lebih banyak. No, sama. Oke. Nah, dari situ kalau kita tahu koridornya kita sama, janganlah memakan hak orang lain, memakan hak jalan orang lain, cornering sampai wah di jalan umum. Oke. Lalu beratraksi di jalan umum, ya kan? Karena bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi penyebab anak orang lain menjadi yatim atau piatu. Jangan sampai, itu penyesalannya seumur hidup loh. Kasian ya, gara-gara kita nggak bener, orang lain yang kena imbasnya. Belum lagi keluarga kita. Itu pertama. Yang kedua, semua perilaku kita yang abnormal atau bisa dibilang stupid di jalan, itu sudah banyak yang rekam, bosku. Kamera udah di mana-mana, CCTV udah bukan barang mahal. Ya, kita kalau ngeliat kecelakaan dan segala macam itu selalu menyalahkan kebodohan orang ini, kebodohan orang itu. Itu adalah pelampiasan kita. Kita itu manusia punya sindrom namanya God Complex. God Complex itu suka berperan sebagai Tuhan, menjudge orang, lu jelek, lu bagus, lu nggak baik, apa segala macam. Nah, God Complex ini dengan adanya sosial media banyak banget akhirnya. Jangan mau dijadikan bahan konten buat orang-orang yang God Complex. Jadi janganlah berperilaku yang bisa direkam oleh orang lain dan bisa menjadi bahan cibiran. Karena bahan cibiran bagi orang-orang yang God Complex ini adalah konten yang bisa menyebabkan pendapatan buat mereka. Kamu willy-willy di depan rumahmu sendiri, di depan rumah sendiri loh. Ya, bukan jalan umum tapi di depan rumah, misalnya pekarangan rumah, jatuh motornya. Ada nggak yang nyukurin? Pasti ada aja. Syukurin, banyak gaya sih pakai moge. Ya kan? Banyak gaya sih pakai ini apa segala macam. Sudah satu. Yang kedua, orang yang biasanya nyukurin orang lain itu bikin akun. Akunnya itu banyak yang komen nyukurin juga. Kenal enggak, apa enggak. Dengan kayak gitu yang punya akun bakalan banyak uang karena banyak endorsement, ya kan, banyak iklan, insight-nya naik. Ya kan? Jadi dengan mereka berulah, mereka yang sakit, mereka yang rugi, orang lain yang untung. Orang lain yang untung, itu kalau saya bilang tuh kerak neraka tuh.
Saya paham sih itu. Iya. Saya tahu Itu kerak neraka tuh. Maksudnya akun-akun yang tujuannya adalah saya mengakomodir semua orang yang mau ngata-ngatain orang lain. Sini, datang ke sini, ke tempat saya. Ini wadahnya. Nih. Tapi kan saya cuma mau mempublikasi kebodohan mereka. Nah, yang salah kita kan memberi makan kepada orang-orang seperti ini atau akun-akun seperti ini. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin kalau perilaku kita sudah benar, mau ada kamera dimanapun, kitanya nyaman. Come on lah, beli motor keren-keren. Bukan buat kebut-kebutan, bukan buat atraksi, tapi buat diliatin orang, bos. Ya kan? Kalau misalnya sedunia cuma ada orang itu doang, mungkin nggak beli motor itu. Hah? Kan orang-orang rata-rata kan bukan passion juga jadinya. Gitu. Jadi intinya, beli motor buat diliatin aja. Maksudnya dikagumi oleh orang lain. Wih, cakep lo, keren. Kalau ngebut nggak bakal kelihatan. Wih, saha eta, kata dia bilang gitu. Kan nggak kelihatan. Tapi kalau pelan-pelan, wah difotoin. Kayak kita kemarin jalan-jalan ke Paun yang fotoin 100 orang. Keren kan? Nah itulah, kalau saya sih sarannya seperti itu. Do not act stupid on camera, ya. How to not act stupid, hargai hak orang lain. Gampang banget. Wah, mantap banget Om. Wah, saya paham sih yang tadi dimaksudkan karena saya juga ngelihat sendiri kalau San Mori kan ya sekeos itu kan. Jadi ya buat teman-teman, jadi jangan, kalau saya bilangnya Om, jangan bahlul di jalan, saya bilang itu biasanya. Wah gila, kita banyak banget nih dapat ilmu dari Om Rick nih, dari yang awalnya apa tadi Om, pakai Jupiter. Yang maju Jupiter ya? Oke, yang maju Jupiter sampai akhirnya ada Ducati V4S, ada R1 yang 60th ngomong? 60th anniversary yang harganya bisa langsung dicek aja langsung kontak Om Rick-nya. Nah, kalau kalian penasaran sama Om Rick, kalian bisa langsung cek Instagramnya, ada di mana nih Om? Di sini apa di mana nih? Well, Instagram saya protected karena saya pengen mensortir siapa yang follow. Gara-gara akun gosip, jadi banyak yang tidak se-frame dengan dunia motoran dulu. Makanya kalau situ profile picture-nya motor apa segala macam, saya approve. Berarti kalau saya nge-follow di accept Om? Accept dong. Di follow back tapi Om? Follow back. Mantap deh, buat teman-teman yang penasaran langsung aja cek Instagramnya, ada di sini dan di sini dan di sini, dan Instagram Motobread yang ada di sini. Nah, jadi itu aja Om. Jumat buat waktunya Om. Siap. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya berarti. Siap. Siap. Kita bakal San Mori bareng berarti. Asik dong. Yoi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke Motobread TV. We see you in the next video. Goodbye. Thank you Om.